jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan atau biasa disebut dengan PPL. PPL kali ini berbeda dengan PPL sebelumnya. PPL kali ini dilaksanakan di tengah wabah pandemi COVID-19. Maka dari itu, pihak kampus menetapkan kebijakan tentang PPL hanya untuk melakukan observasi di wilayah desanya masing-masing. Untuk itu, simak video berikut ini. Desa Suwaluh merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Desa Suwaluh di bagian timur berbatasan langsung dengan Desa Petuk, sebelah barat berbatasan dengan Desa Gandong, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kesambi, dan sebelah utara berbatasan dengan Desa Durengan. Wilayah Desa Suwaluh terletak pada wilayah dataran rendah dengan luas 184,785 hektar. Pusat pemerintahan Desa Suwaluh terletak di Dusun Suwaluh, RT 5, RW 2 dengan menempati area lahan seluas 500 meter persegi. Jumlah penduduk Desa Suwaluh sebanyak 2.457 jiwa yang tersebar di 3 dusun, 8 RW, dan 17 RT. Dari jumlah tersebut terdiri dari laki-laki sebanyak 1.221 jiwa dan perempuan sebanyak 1.236 jiwa. PPL kali ini saya lakukan di salah satu usaha yang bergerak pada sektor peternakan, yaitu pada usaha peternakan ayam petelur milik Bapak Imam Tohari. Usaha ini terletak di Dusun Minging, Desa Suwaluh, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Jarak yang saya tempuh untuk sampai di tempat PPL kurang lebih 500 meter dari rumah saya. Usaha peternakan ayam petelur milik Bapak Hari berdiri sejak tahun 2016. Berdirinya usaha ini berasal dari keinginan Bapak Hari untuk membuka lapangan usaha sendiri demi mencukupi kebutuhan ekonomi. Beliau berkata bahwa di daerah pedesaan mencari pekerjaan lumayan susah. Dengan melihat peluang yang ada, di mana di Dusun Minging sendiri belum ada kompetitor dalam bidang peternakan ayam petelur, dan juga target marketnya yang sudah jelas, karena berada di wilayah padat penduduk. Maka dari itu, usaha yang paling logis dijalankan di area pedesaan adalah peternak, karena dalam hal penjualannya juga mudah, lingkungan yang mendukung dan tidak ribet. Kegiatan PPL dimulai pada pagi hari dengan persiapan memberi pakan dan minum pada ayam.
Sebelum memberi minum pada ayam, paralon air disikat dan dibersihkan menggunakan spons. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap hari. Dalam mencegah adanya virus atau bakteri pada ayam, Bapak Heri rutin melakukan semprot disinfektan dan vaksinasi. Semprot disinfektan dilakukan seminggu 2 kali, sedangkan untuk vaksinasi sendiri tergantung pada usia ayam. Terdapat 2 jenis vaksin yang dipakai, yaitu vaksin aktif dan vaksin inaktif. Vaksin aktif terdiri dari vaksin ND dan IP yang dilakukan sebulan sekali. Sedangkan untuk vaksin inaktif terdiri dari vaksin AI dan ND yang dilakukan 4 bulan sekali. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan ayam yang sehat sehingga dapat menghasilkan telur dengan kualitas yang baik. Pada sore hari dilanjutkan dengan mengambil telur ayam dan ditaruh pada egg-tray. Kemudian, telur yang sudah diambil dibersihkan dan disortir menurut ukuran, warna, dan sebagainya. Selama menjalankan usaha peternakan ayam petelur ini, ada beberapa permasalahan yang dihadapi, seperti penyakit pada ayam yang dapat menyebabkan kualitas telur menurun, bau kotoran ayam yang dapat mendatangkan lalat dan berkembang biak di sekitar kandang, dan juga dapat mengganggu pernafasan. Kemudian, komplain dari customer karena masalah penjadwalan waktu pengiriman. Selain itu, kegiatan pemasaran juga menjadi permasalahan di lapangan. Terlebih adanya pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap mobilisasi penjualan telur, yang mengakibatkan stok telur menumpuk dan otomatis distribusi penjualan menjadi lambat. Hal ini dikarenakan adanya penurunan permintaan pasar akibat adanya pandemi COVID-19. Meskipun dampak dari pandemi COVID-19 ini tidak terlalu besar dan tidak membuat usaha ini merugi, maka dari itu permasalahan ini bisa diatasi oleh Bapak Heri dengan melakukan kerjasama dengan orang-orang yang membutuhkan telur. Beberapa strategi yang dilakukan seperti mendistribusikan telur ke beberapa sektor. Jadi, telur tidak hanya didistribusikan kepada para pengepul, akan tetapi juga didistribusikan kepada toko retail di sekitar desa agar pemasaran telur tetap berjalan. Menjaga hubungan baik dengan para customer dan memperhatikan kepuasan customer juga merupakan strategi pemasaran dalam hal promosi. Jika para customer merasa puas dengan produk kita, maka secara tidak langsung mereka akan memberitahu kepada orang di sekitar mereka tentang produk kita, sehingga produk kita akan lebih dikenal banyak orang.